Tadi si Koko berantem tau mas sama Akshel di kelas. Terus nih mama dapat surat panggilan disuruh ke sekolah sama bu guru besok. Astaga Elliot. Orang dia yang mulai. Siapa yang duluan itu gak penting. Mama gak suka kamu baku hantam. Tapi mah, Belum lagi besok mama harus repot ke sekolah. Malu Elliot, malu. Kamu itu bisa gak sih sehari aja gak bikin mama sakit kepala? papa pulang. Snow, kamu lihat tuh anak kamu. Tiap hari berantem mulu. Emosin banget jadi orang. Heran nurunin siapa dah. Pakai nanya segala. Kamu bilang apa barusan? Bukan apa-apa kok Juliet. Lihat, kamu itu di sekolah bukan belajar yang bener malah berantem. Udah merasa paling hebat ya kamu? Udah merasa paling jagoan? Oke, fine. Kalau kamu masih tetap bersikeras begini ya, lihat papa terpaksa mendidik kamu pakai cara lain. Juliet, Cello, mendingan kalian segera pergi dari sini. Iya, kalau gak ikut-ikutan. Kunci pintunya Juliet, supaya dia nggak bisa kabur. Iya, Snow. Hah? Maaf, Pak. Jadi gimana tadi kamu menang nggak? Hah? Oh enggak, Pak. Si Angsa kuat banget. Payah kamu. Nih, lain kali jangan kasih ampun ya. Wah, makasih, Pak. Habis ini kamu pura-pura teriak ya. Jangan berantem lagi. Awas sampai kamu lagi, Papa habisin kamu. Ampun, Pak. Ampun. Mari kita bahas kasus kematian di dunia blind box. Siapa yang menjadi korban kali ini? Labubu. Dan siapa yang pertama kali menemukan jasad dari Labubu? Crybaby. Ya ampun, gemoy banget sih. Ini please lah, ada aja gebrakannya. Bangkrut aing lama-lama. Ya penasaran siapa pelaku sebenarnya, jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lalu siapakah yang ditunjuk sebagai kepala detektif untuk menangani kasus ini? Upside Duck. Ini nggak salah nih. Mukanya aja kagak bisa dikondisikan, woy. Kemudian siapa yang terakhir kali terlihat bersama dengan Labubu? Hirono. Menurut aing, Hirono ini ganteng sangat. Setelah proses pendidikan, siapa yang ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini? School Panda. Alamak cantiknya. BM. School Panda tidak terima. Ia memberikan pembelaan berupa alibi. Siapa alibinya? Baby Tree. Baby Tree mengaku tidak bersalah. Ia menyampaikan bahwa ada tertuduh lain dalam kasus ini. Siapakah tertuduh lain tersebut? Haji Bubu. Waduh, ini mah 11-12 sama Hirono, sama-sama ganteng, guys. Saat kasus ini menemui jalan buntu, tiba-tiba muncullah saksi kunci penting. Siapakah saksi kuncinya? Dimo. Apaan tuh? Baru ya? Cakep banget. Proses persidangan akhirnya selesai. Hakim sudah menjatuhkan keputusannya. Siapa yang dipenjara? Upside Duck. Lah, dia kan kepala detektifnya. Bagaimana? Oke, yang kita tunggu-tunggu nih guys. Siapakah pembunuh aslinya? Hah? Loh, kok tanah liatnya mana? Ya, di dalam kantong sana lah. Gak ada lihat. Nih kalau kamu gak percaya cek aja sendiri. Hah? Mateng. Mana udah malam begini pula. Pasar mana masih buka? Kalian pernah dengar pasar gaib di Gunung Lawu gak? Enggak. Gunung Lawu yang sering dijadikan objek pendakian ini ternyata menyimpan banyak sekali kisah mistis. Salah satu yang terkenal adalah pasar hantu. Hah, serius? Di mananya, bro? Di sebelah timur lereng Gunung Lawu, tepatnya di pos kelima pendakian melalui Candi Cepto, terdapat sebuah sabana yang disebut-sebut masyarakat sekitar dengan nama Pasar Dieng. Hah, yang benar, Axel. Banyak pendaki yang mengaku pernah melihat secara langsung, di mana banyak makhluk tak kasat mata bertransaksi layaknya di pasar biasa. Waduh. Ada sebuah peraturan di pasar hantu ini yang sebaiknya tidak kamu langgar. Apabila kamu mendengar seseorang menawarkan kamu untuk membeli sesuatu, apapun itu, kamu harus melempar benda berharga yang kamu bawa ke arah sumber suara tersebut, lalu memungut batu dari tanah di tempat kamu berdiri, sebagai tanda bahwa kamu telah melakukan transaksi jual beli. Tunggu, gimana kalau kita nggak tahu dan nggak ngakuin sesuai dengan peraturan yang berlaku? Kalian akan mengalami kesialan selama kalian masih berada di kawasan Gunung Lawu. Beberapa pendaki dikabarkan tersesat, seolah-olah mereka hanya berputar-putar kembali ke area yang sama. Bahkan kemungkinan terburuknya, Apa tuh? jiwa kalian akan dibawa ke dimensi lain untuk ditahan sebagai jaminan. Lalu perlahan, tubuh kalian pun akan ikut menghilang tanpa jejak. Hah? Kamu kenapa, Cia? Cia kesel banget pokoknya Cia gak mau maafin sama pedagang obat kemarin. Kok bisa? Jadi dia bilang dia jual obat nyamuk, tapi pas Cia beli terus kasih ke nyamuknya bukan sembuh malah koit. Kenapa sih anak sekecil itu aja harus bohong? Pukul tidak ya. Tapi pedagang tuh emang pada aneh-aneh gak sih? Sumpah gak habis pikir sama Abang Roti sama Abang Honda tadi pagi. Kenapa emangnya? Orang namanya roti tawar pun gak bisa ditawar, emang agak lain abangnya. Ada juga pedagang yang kurang kerjaan loh. Hah? Jualan apaan emangnya dia? Nasi goreng, nasi udah matang masih digoreng lagi. Ngapain? Buang-buang waktu sama tenaga doang kan? Capek, Celo capek. Eits, jangan gampang nyerah gitu dulu dong. Kita harus belajar dari abang tukang bubur. Lo mau naik haji? Walaupun nasi udah jadi bubur, tetap aja dijual di acuan. Tapi kalian ngerasa gak sih pedagang ikan tuh suka nipu? Nipu gimana? Ikannya kan jelas-jelas udah pada mati, tapi dibilangnya masih seger-seger. Gimana sih? Pedagang sayur juga pelupa parah deh, heran. Iya gitu. Tiap hari dia keliling cuma teriak sayur, sayur. Padahal mah di gerobaknya dia bawa tahu, tempe, cabe. Dia nggak inget apa ya? Tunggu. Kok makin kesini makin kesana? Tapi nggak ada yang ngalahin abang tukang cetak foto sih. Maksud lo? Masa gue tadi tinggal kalimat berapa dia jawab 5.000. Lo tahu pedagang jajanan di depan sekolah? Kenal semua gue. Mau beli apa lu? Kotak-kotak buat isi kepala lo yang kosong. Ampun, Ansel, ampun.
Cielo, kamu gak lupa bawa warnanya buat tugas kelompok kita nanti kan? Kalau soal itu kamu tenang aja, Cia. Tada! Cielo bawa koper satu alat pewarna baru nih, masih diplastikin loh, belum sempat jalan unboxing soalnya. Wah, pokoknya kali ini tim cewek harus menang. Santai lah, orang lawannya cuma cowok-cowok nggak model kayak Koko gitu, udah pasti kita yang. Eits, enak aja. Koko emang nggak ada. Tapi jangan lupa, tim cowok punya tuan muda. Waduh, sama-sama koper dong. Anak-anak Sultan emang beda. Apalah Cia, pensil warna aja udah gak lengkap semua. Gimana? Kalian berani ngadu gak? Boleh, siapa takut? Tim cewek, like. Tim cowok, subscribe. Ladies first. Pertama, Cielo mau buka bungkus plastik segel kemasannya pakai gunting. Hati-hati ya guys, soalnya ini tajam. Kalau kalian nggak bisa, minta bantuan aja sama orang dewasa, oke? Sekarang ayo kita buka kopernya. Cielo penasaran kayak gimana ya dalamnya? Wah, lihat guys. Kita dapat pensil warna, cat air, krayon, spidol, dan perlengkapan mewarnai lainnya yang totalnya ada 128 piece. Oke, sekarang gantian giliran aku kasih unjuk ke kalian koper satu alat mewarnai yang aku punya. Ini kopernya bertingkat gitu ya guys, masing-masing sisinya terdiri dari 3 susun. Ini aku bakal angkat biar kalian bisa hitung sendiri. Kita dapat buku gambar juga nih. Oke, jadi isinya ada 6 baris ya, kiri dan kanan tuh. Kita dapat spidol, pensil warna, krayon, cat air, dan perlengkapan mewarnai lainnya yang totalnya ada 133 piece. Jadi gimana? Kalian pilih koper cowok. Atau koper cewek. Komen. Lihat deh semuanya. Ini set alat mewarnai baru aku. Aku sengaja minta warna biru supaya bisa samaan kayak Axel jadi pasangan. Gak usah kepedean. Cia, kok meja kamu kosong melambung gitu sih? Jangan bilang kamu gak bawa alat mewarnai lagi. Hah? Itu? Oh iya lupa, kamu kan miskin. Saking miskinnya ngasih warnanya aja urusan anak tetangga. Yang udah patah, pendek, dan hilang-hilangan semua warnanya. Gak lengkap kayak punya aku. Cia belum selesai ngomong guys, jangan dipotong. Kemarin kata bu guru kan cuma disuruh bawa 1 per kelompok, jadi alat warnanya ada di Cielo. Hah, paling bawa apaan sih si cempreng? Mana mungkin bisa nandingin punya aku. Ini. Wah, baru ya Cielo. Itu koper set alat mewarnai kan? Bagus banget. Dilihat-lihat mirip sama punya Axel loh. Iya biar kembaran sama Axel. Cie. Heboh amat sih, masih bagusnya juga punya aku. Nih, aku bakal nunjukin ke kalian. Tuh, kalian pasti iri kan? Yang suka warna biru? Tim Cielo langsung subscribe aja. Ayo buka-buka Cielo. Cie penasaran isi di dalamnya sama apa enggak? Oke, pertama kita buka kardusnya dulu nih guys. Cielo emang minta papa yang warna pink sih, gambarnya unicorn gini. Tada! Lanjut, sekarang Cielo mau buka kopernya. Bisa kalian lihat sendiri ya guys, ini tuh bertingkat-tingkat gitu. Cielo mau naikin yang kanan dulu. Kita juga dapat buku gambar nih guys, isinya macam-macam hewan. Sekarang Cielo mau naikin yang kiri, dan ini penampakan kopernya ya guys. Tuh, isinya ada 6 susun. Kita dapat spidol akrilik, pensil warna, krayon, cat air, dan perlengkapan mewarnai lainnya. Totalnya ada 133 piece guys. Kalau kalian lebih suka yang mana? Koper Cielo? Atau koper aku? Hah, ini kelas apa pasar? Ribut amat mentang-mentang gak ada guru ya? Sekarang ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang ngerasa bodoh? Silakan berdiri. Gak ada nih, jadi kalian udah ngerasa pintar semua. Kamu ngerasa kamu bodoh, Elliot? Oh enggak, Bu. Terus kenapa kamu berdiri? Elliot kasihan, lihat Bu Tifa berdiri sendirian. Keluar kamu dari kelas ini! Aduh, padahal lihat aku baik loh. Wih, ada abang mainan jual di depan gerbang sekolah tuh. Bang. Mau beli apa deh? Pilih aja. Wih, ini apaan bang? Shh, diem-diem ya. Ini senjata rahasia gelembung sabun deh. Piu 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 piu. Keren, mau dong bang. Bungkus, berapa duit tuh bang? Buat adek, abang kasih murah, 50.000 aja. Nih, makasih ya bang. Loh dek, gak bisa dong bayar pakai uang mainan gini. Hah? Kenapa nggak bisa bang? Ini apa emangnya? Mainan. Ya udah nggak sama-sama mainan bang. Gimana sih? Itu kemarin buat abang aja. Makasih ya. Loh he? Elliot pulang. Mama ngapain mah? Lagi nyabut uban. Kenapa rambutnya warna putih gitu mah? Ya karena kamu, Elliot. Hah? Kok aku? Tiap kali kamu berbuat nakal, satu helai rambut mama bakal berubah jadi warna putih. Oh, pantes sekian rambutnya putih semua. Anak setan! Bentar lagi mahalan ini ulang tahun. Saya bingung mau hadiahin apa. Kalau barang-barang mewah, dia udah punya semua. Kamu ada ide nggak, Ska? Menurut penelitian, perempuan suka hal-hal lucu. Bagaimana jika diberikan hewan peliharaan, Sultana? Wah, boleh juga tuh. Tapi saya nggak mau sembarangan ya, karena saya kan... Sultana. Baik, saya sudah menyiapkan 4 pilihan kucing termahal di dunia, spesial untuk mahalan ini, Sultana. Di urutan keempat ada kucing Peterbilt. Kucingnya tanpa bulu ini dibanderol dengan harga $5.000 saja atau sekitar 84 juta rupiah. Kamu meremehkan saya, kemurahan itu. Lagian kayaknya mahalan ini nggak suka kucing botak. Di urutan ketiga ada kucing Bengal. Kucing dengan pola bulu seperti macan tutul ini memiliki harga $10.000 atau sekitar 168 juta rupiah. Terlalu sangar, next. Di urutan kedua ada kucing Savannah.
Kucing ini merupakan hasil persilangan antara kucing domestik dengan kucing Safra Afrika yang dihargai sekitar $25.000 atau 420 juta rupiah. Di urutan pertama ada kucing Ashera, ras kucing eksotis dari rekayasa genetik yang langka. Anda bisa membawa pulang kucing Ashera ini cukup dengan membayar $125.000 atau 2,1 miliar rupiah saja, Sultana. Menarik. Baik, akan segera saya siapkan. Tapi mahalan ini maunya naga. Kalau gitu nggak jadi ya, Skak. Yuk kita beli di pasar sihir sayang. Kamu mau warna apa? Sultana. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam, Ce. Malam Cece. Malam, Ce. Malam, Cetiva. Ya, silahkan. Kejadian ini kita alamin pas lagi kegiatan outing sekolah. Di salah satu daerah pegunungan yang nggak bisa aku sebutin namanya. Jadi tuh kebetulan aku sama Axel ditunjuk sebagai panitia. Pada awalnya semua berjalan lancar-lancar aja, sampai acara jilid malam. Dia sekelompok sama Elliot dan kita dapat tugas yang harus dituntaskan di setiap pos. Pos pertama, kedua, ketiga aman tanpa hambatan. Tapi mendadak salah satu anggota kelompok kita ada yang jatuh, terus dia nggak sengaja keceplosan ngomong kasar. Terus, Nah, dari sana teror dimulai. Cia ngerasa ada banyak mata yang lagi merhatiin gerak-gerik kita. Udah gitu, kita tuh kayak dibawa muter-muter di tempat yang sama. Entah kenapa kita nggak pada bisa sampai ke pos 4. Padahal udah aku tandain tuh bawahannya pakai tali, tapi tetap aja kita balik ke titik sama. waduh. Perasaan Celo tuh gak enak, soalnya nungguin omongan mereka udah lama kok gak datang-datang. Akhirnya Celo ngomong lah ke Axel. Setelah diskusi dengan guru-guru, kita putusin buat bikin beberapa regu untuk cari mereka. Hah? Di situ Cia udah pasrah, Cia. Lemes banget soalnya jalan berjam-jam. Kondisi anak-anak yang lain juga udah pada capek. Jadi kita cuma duduk aja sambil baca doa rame-rame. Sekitar 30 menitan menelusuri hutan, tiba-tiba Celo dengar suara, dan aku kira samperin, bener aja itu mereka. Pas Celo lihat sekeliling, mereka lagi duduk di area pemakaman. Hah? Kok bisa? Axel langsung meriksa sekitar kan. Dan ternyata salah satu teman kita nyetot tadi itu gegar tersandung nisan kuburan. Sama Axel dibenerin lagi posisinya. Terus kita satu persatu disuruh minta maaf. Ingat ya, kalau kalian sedang berada di tempat asing, jangan bicara sembarangan. Kalian tidak pernah tahu apa yang sedang mengintai kalian di balik kegelapan.